Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Untuk materi kali ini, Ibu akan menyampaikan tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap anggota. Kemudian, kebutuhan sosial, politik, ekonomi maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Faktor pendorong kerjasama di ASEAN yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. Perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Misalkan Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah kondisi geografis sehingga mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Faktor penghambat yang pertama adalah perbedaan ideologi, yang kedua konflik dan peperangan. Terjadi di dalam negeri maupun antar negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Yang ketiga, kebijakan protektif, menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negeri. Yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Tugas untuk anak-anakku yang pertama, kalian membaca buku paket terlebih dahulu, baru menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Yang kedua, bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Yang ketiga, bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Yang keempat, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara ASEAN. Yang kelima, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial dan budaya di negara ASEAN. Nanti kalian rangkum dengan poin-poin yang sudah ada di dalam tugas tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.